Ustadz kenapa, ini ada pertanyaan, Ustadz kenapa Ustadz ceramahnya tazkiyatun nufus dan adab terus? Kenapa tidak membahas akidah seperti tauhid asma wa sifat atau permasalahan mengenai meminta syafaat kepada Nabi SAW? Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Jazakallah atas masukannya dan pertanyaannya. Yang pertama, karena memang saya lemah. Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kalau manusia dengan berbagai macam kelebihannya saja dikatakan lemah, apalagi yang berbicara di hadapan antum pada detik ini yang banyak sekali kekurangan. Jadi nggak mungkin saya mengcover semua materi yang ada di dunia ilmu. Pasti ada yang miss, pasti ada yang tidak terbahas, pasti ada yang kurang dan lain-lain. Karena kita semua lemah, kita semua terbatas waktu, tenaga, dan tentu saja ilmu. Contoh masalah ilmu, kita nggak boleh membahas masalah di mana kita bukan ahlinya di sana, bukan spesialisasinya di sana. Makanya Pak Syekh Sa'ad Asy-Syafri mengatakan, kalau Anda ingin tahu apakah orang yang di hadapan Anda punya adalah apa tidak, karena kan nanti pekan depan kita akan bahas yang kita tanya, yang kita pelajari, dia harus punya dua sifat, sifat ilmu dan sifat adalah. Nanti kita akan jelaskan. Nah, gimana cara tahu dia punya sifat adalah? Salah satu cara yang simpel adalah Anda lihat apakah dia berani bicara di bidang yang bukan faknya, di bidang yang bukan keahliannya, di bidang yang bukan spesialisasinya. Kalau dia berani bicara, maka dia bukan adalah, kata Syekh Sa'ad. Jadi dia tidak memiliki sifat adalah, karena orang yang punya adalah dia nggak akan berani bicara sesuai di bidangnya. Itu poin. Dan kita semua sangat terbatas. Jadi jelas kita nggak bisa mengcover semuanya, dan itu kita akui. Dan jazakallahu khair atas masukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang mengakui dirinya lemah, maka dia harus buat skala prioritas. Karena dia nggak bisa ngerjain semua, ilmunya juga terbatas. Dia harus buat skala prioritas. Dan skala prioritas, khususnya bagi kita yang awam, khususnya ketika kita buka majelis dari awal, jadi kita buka majelis dari awal, maka kita ikuti arahan para ulama. Apa arahan para ulama? Di antara mereka menyarankan kanu yata'allamuna al-adab qabla al-ilm. Ibnu Mubarak mengatakan para sahabat, para tabi'in itu belajar adab sebelum ilmu. Jadi kan kita berusaha mengikuti salafus saleh, kita berusaha mengikuti para ulama-ulama klasik. Nah, para salafus saleh mengatakan mereka itu belajar adab sebelum belajar ilmu, sebelum masalah-masalah yang pelik, masalah detail. Dan itu juga penjelasan Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan surat Ali Imran ayat 79. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita bahas, adab itu jangan dipikir adab makan saja, adab minum, adab bicara, karena adab sangat komprehensif. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa agama ini semuanya adab, semuanya adab dan akhlak. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab, sebagaimana dalam Tahdhibus Sunan ya, mereka mengatakan adab itu kalau kita klasifikasikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, adab kepada Allah atau akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul SAW. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Jadi jangan dipikir adab itu hanya sekedar santai dan seterusnya. Enggak, adab itu komprehensif. Dan yang pertama kali adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ketika kita belajar kepada tentang adab, berarti yang pertama adab kepada Allah. Dan apa adab kepada Allah? Ya tauhid, ya asma wa sifat, dan seterusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, ketika misalnya kita belajar Tadhkiratus Sami, buku yang kita pilih pun di malam hari ini bukan pilihan kita kan. Siapa di antara antum yang kasih saran kita bahas buku ini aja Pak Ustadz? Nggak ada. Dan ini juga bukan ide saya. Ini arahan para ulama. Dan kita sudah bahas di awal-awal. Ini disarankan Syekh Bakar Abu Zaid. Ini disarankan Syekh Mubarakfuri. Ini disarankan oleh banyak para ulama sampai hari ini. Salah satu ulama besar, Syekh Shalih Utsaimin, salah satu buku yang diajarkan di awal-awal ini Tadhkiratus Sami. Yang dibahas di awal-awal adalah Tadhkiratus Sami. Jadi dan juga ini juga nasihat juga dari Ibnu Qasim dalam kitabnya Ad-Dalil ala al-Mutun atau Dalil ila al-Mutun al-Ilmiyah. Jadi ini nasihat dari para ulama, kita hanya ikutin saja. Terus yang berikutnya kan bertahap. Kita baru sampai bab 1 nih. Iya kan? Ini baru bab 1. Muqaddimah bab 1. Nanti akan ada penekanan masalah-masalah iman dan akidah. Tapi sabar, sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan apa? Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Hilangnya cepat. Antum waktu SMA atau kuliah konsep belajarnya SKS, kebut semalam. Kira-kira awetnya berapa malam tuh? Semalam doang, udah. Besok ganti mata kuliah, lupa lagi tuh yang kemarin. Karena instan. Belajar tuh pelan-pelan. Dan ulama mengatakan adab dulu sebelum ilmu. Lalu kita baru sampai bab 1. Sabar, pelan-pelan. Kullu man sara ala darbi wasal, kata para ulama. Semua yang berjalan di atas relnya itu akan sampai ke stasiun. Tapi sabar, pelan-pelan. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihurmani. Ini kan kaidah fikih. Kaidah fikih yang dijelaskan para ulama, barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, justru dia nggak akan dapatkan hal yang diinginkan tersebut. Nggak dapat tuh, terburu-buru. Tapi memang manusia itu terburu-buru, kata Allah. Karena Allah katakan ajula dalam Al-Quran, sukanya cepat. Sukanya cepat. Makanya generasi kita divonis sebagai generasi micin. Iya. Kenapa? Karena untuk memasak makanan yang enak dengan instan, cepat, ya micin. Nggak ada yang lain, udah micin, udah. Paling cepat tuh. Pengennya tahu semua sekarang cepat. Para ulama dulu 20 tahun, 30 tahun. Karena tuh membaca, kita udah bahas Ibnu Mubarak untuk belajar adab aja pergi ke Ibnu Aun. Ibnu Aun jalan kaki. Jabir 1 hadis 1 bulan perjalanan. Semua instan tuh nggak bagus. Yang instan, yang buru-buru kejar sana kejar sini tuh nggak positif. Di samping ada ustadz-ustadz lain yang sudah mengisi pos-pos tersebut. Karena kan kita dakwah itu kan fardu kifayah, hadirin. Kita nggak boleh mengklaim paling ilmiah, paling sesuai kurikulum, enggak. Kita saling bersinergi. Nabi katakan yashuddu ba'duhum ba'du, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini penting. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hati, memperbaiki iman, memperbaiki adab. Kan tahunan ya. Tahunan. Kita sempat bacakan kan, Ustaz Cacep Hafizahullah kan sudah bacakan. Coba kita buka lagi. Ibnu Jamaah mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksabuhu sinina thumma sinin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan seseorang melakukan safar untuk mencari
adab, dan sekali lagi adab kepada Allah, adab kepada Rasul, sehingga dia bisa memilikinya, menguasainya. Itu tahunan kata beliau, sinina thumma sinin, tahunan tuh. Sabar. Innan nasra ma'as sabri, kata Nabi SAW. Kemenangan itu bersama kesabaran, nggak bisa cepat-cepat. Justru proses ini yang nikmat, proses ini yang nikmat, dan itulah konsep para ulama. Bahkan ketika seseorang ahli ilmu fokus di satu bidang saja, asal konsepnya jelas, kurikulumnya jelas, dan segmentasinya jelas, nggak ada masalah. Ibnu Abi Hamzah, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat kajian hanya bahas tentang keikhlasan. Hari Senin materinya apa, Mas? Ikhlas. Oh, ada Ustadz Fulan ya, hari Selasa juga materinya apa? Ikhlas lagi. Hari Rabu ikhlas. Oh, hari Kamis Ustadz itu ada jadwal. Iya, aku mau datang, materinya apa? Ikhlas lagi. Hari Jumat ikhlas. Sabtu ikhlas. Ahad ikhlas lagi. Ketemu Senin ikhlas. Lalu apa kata Imam Ibn Abi Hamzah? Karena inilah penyakit latennya umat Islam. Jadi itu biasa di tengah-tengah para ulama, mengulang terus mengulang dan tidak membahas yang lain, asal itu tadi bersinergi. Dakwah itu bersinergi, bukan saling menjatuhkan atau mengklaim paling benar, paling sesuai kurikulum dan seterusnya. Enggak sama sekali. Kita saling mengisi pos yang masih kosong, karena dakwah itu fardu kifayah, dan kita akui kita masih banyak kekurangan. Jazakumullah khairan. Mungkin itu. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting dan darurat, mohon untuk dijawab Ustadz. Masya Allah. Penting dan darurat, ini ya, luar biasa ini. Iya, mari kita baca daruratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nuzul, saya ingin bertanya dan mohon dijawab karena ini urgent sekali. Maaf jika di luar tema. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita diberikan istiqomah untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana jika seorang akhwat ingin menikah tetapi tidak tahu siapa ayah kandungnya? Apakah bila ayah angkat yang selama ini membesarkan menjadi wali dan memberikan namanya di belakang nama akhwat tersebut, karena ibu kandung sampai saat ini tidak mau memberitahukan siapa ayah kandung dan nama ayah kandung akhwat tersebut. Bahkan ada kemungkinan jika ibu kandungnya tersebut tidak tahu siapa yang menghamilinya. Mohon dijawab Ustadz, karena akhwat tersebut sebentar lagi akan menikah. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kan ini kemungkinan besar zina ya, dan bahkan sampai nggak tahu siapa yang menghamilinya. Ya sih, zina nggak sih? Kemungkinan besar ya, tapi harus di cross check lagi ya, karena bisa jadi ayah kandungnya menikah sah terus tiba-tiba hilang, dicerai atau selingkuh, terus masuk ayah angkat. Jadi kalau misalnya ayah kandungnya yang ayah kandungnya sempat menjadi suami yang sah dengan ibunya dan dia adalah atau dia lahir dari hubungan yang halal, maka jelas ayah kandungnya wali dan keluarga ayah kandungnya adalah wali. Waliul adl, artinya kalau ayahnya nggak ada terus pindah ke yang terdekat, dan itu semua keluarga ayah. Kalau nggak ada,
cek misalnya adik gitu loh, kakak bisa atau enggak. Kalau nggak ada juga kakak laki-laki atau adik laki-laki ya. Kalau nggak ada juga maka ke wali hakim. Al hakim waliyu man la waliyalah. Hakim itu wali bagi wanita yang nggak punya wali. Tapi kalau ini memang hamil di luar nikah, bahkan nggak tahu siapa yang menghamilinya, berarti perwalian lari ke keluarga ibu yang laki-laki. Dan kalau nggak ada, bisa dilihat itu dia punya saudara laki-laki, kakak atau adik laki-laki nggak. Kalau nggak ada juga, maka ke wali hakim. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Dan perlu diingat masalah wali urutannya itu masalah khilaf. Artinya Syekh Khalid Al-Muslih, salah satu murid seniornya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan mengisi juga di Haram, di Masjidil Haram, itu beliau pernah ditanya apa hukumnya pernikahan dengan wali, pokoknya yang nikahin bukan ayah kandungnya, atau yang nikahin agak masalah dengan yang dirojihkan. Dan ini udah terjadi. Apa nasihat atau fatwa dari Syekh Khalid Muslih? Kata beliau, tanya kepada pihak hukumah, tanya kepada pihak pemerintah atau KUA. Kalau mereka bilang sah, sah. Kalau mereka bilang nggak sah, nggak sah. Jadi dalam masalah-masalah lagi, masalah khilaf yang deadlock begini, yang mungkin berat, pelik, itu kita juga perlu melibatkan pihak pemerintah atau KUA. Dan kita punya kaedah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim atau pemerintah atau lembaga resmi seperti pengadilan agama atau KUA, itu kalau sudah memutuskan, itu menghilangkan khilaf yang ada, menghilangkan khilaf yang ada. Jadi kalau mereka bilang sah, insya Allah sah, nggak usah dipikirin lagi. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisa. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, nggak usah minder ketika kita merasa sebagai anak zina, kalau memang itu zina. Karena sekali lagi, fala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain. Kesalahan itu mungkin kesalahan orang tua, dan kita berharap orang tua tersebut bertobat kepada Allah dan dia tawakal saja sama Allah dan jujur saja apa adanya. Dan jujur itu bukan ngebuka ke semua teman, ke semua pihak ya, tapi apa adanya. Innas sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, ketika saya ingin datang kajian yang jauh dari rumah, ibu saya selalu bilang di sini juga banyak Ustadz, ngapain jauh-jauh dan lain sebagainya. Bagaimana saya menyikapi hal ini Ustadz? Jazakallahu khairan ya Ustadz. Iya, terima kasih. Kalau pertanyaan di sini juga banyak Ustadz, ngapain jauh-jauh, maka solusinya tinggal dijelasin aja. Kan ini pertanyaan dijawab. Jelaskan, saya butuh ilmunya di sini misalnya belum ada, baru di situ yang bahas, atau saya butuh penjelasannya dan lain-lain. Antum jelaskan secara hikmah, dan antum jelaskan kalau jauh banyak langkah banyak pahala. Mama pilih yang banyak atau yang sedikit pahalanya. Jadi ajak berpikir. Tapi kalau pertanyaan ini artinya larangan, dan memang di dekat rumah antum ada ustadz-ustadz yang mengajarkan konten yang benar, sunnah Nabi SAW, maka antum harus taat sama orang tua.
Jadi kalau ini benar-benar larangan, maka solusinya dua. Yang pertama, rayu ibu antum, rayu, kasih macam-macam deh gitu loh. Kenapa apa namanya? Kenapa ngaji di mana? Di Blok M misalnya gitu. Ya itu bilang biar bisa beliin ketoprak Ciragil buat mama. Terus sate Padang apa? Ojo Ramon. Ini nggak apa-apa kan? Itu sensorin aja nih ya, merek-merek ya. Saya bukan brand ambasadornya. Jadi kan saya mau kasih Ojo Ramon, mau kasih Ciragil, mau kasih ini. Sate ayam santan tuh enak mas, saya makanya sekalian nih biar birrul walidain. Tapi bener dibawain, jangan cuma ngomong doang. Bawain tuh biar seneng tuh orang tua. Jadi pekan ini bawain martabak, terus ini sate Padang, besoknya bawain ketoprak, terus tuh diputer aja terus gitu. Pak insya Allah deh diizinin. Justru kalau antum nggak berangkat ditanyain kenapa nggak berangkat, berangkat tiap hari sana gitu nanti. Jadi harus, kalau tetap ibu antum ultimatum, pokoknya mama nggak mau, kamu harus di sini, ya udah taat sama orang tua. Selama di sana ada ilmu yang antum butuhkan juga, Allah taala yang antum butuhkan. Iya. Ini apa? Iya. Dan yang bertanya ini mungkin bisa ketemu saya di pasca ba'da kajian ya. Yang bertanya ini. Yang bertanya satu orang doang kan? Nggak mewakili 15 orang. 15 mereka nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah berbicara saat kajian dengan udzur alasan yang tepat, atau adakah hal yang membolehkan kita berbicara saat kajian berlangsung? Jazakallahu khair Ustadz. Soalnya tadi ada yang bertanya karena ketinggalan perkataan-perkataan Ustadz ketika ingin menjawab, ana bingung Ustadz harusnya dijawab atau diam dan mendengarkan Ustadz. Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Selama nggak ganggu yang lain, nanti kita nanya dia blank juga, ya kamu sih nanya, saya nggak ngikutin, maka nggak boleh. Tapi kalau nggak ganggu orang, insya Allah ini udzur, nggak apa-apa, ditanya aja. Ustadz, bagaimana cara menghadapi menyikapi keluarga yang masih melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala? Barakallahu fikum, jazakallahu wa iyyakum. Kayaknya semua keluarga kita begini nih gitu, termasuk kita sendiri. Siapa yang nggak melanggar aturan Allah? Nggak ada yang maksum. Tidak ada yang sempurna. Jadi antum jangan ekspektasinya jangan terlalu ideal gitu loh. Jadi pokoknya saya mah keluarga Luqman Pak Ustadz, atau keluarga Imran. Nggak bisa keluarga Imran. Antum aja namanya Asep, kan nggak ada Alu Asep dalam Al-Quran. Adanya Ali Imran, nggak ada Ali Asep, Ali Joko, Ali Udin, nggak ada kan. Dan nggak mungkin gitu. Semua kita penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kekhilafan, termasuk misalnya ada keluarga ustadz dan seterusnya. Semua kita tanpa pengecualian di sini itu pasti banyak kekurangan. Jadi intinya makanya kan sabda Nabi SAW apa? Dalam hadis yang disahihkan Syalbani dalam silsilah hadis sahihah, Nabi katakan, innakum fi zaman, kalian itu di sebuah zaman, katsirun ulama'uhum wa qalilun khutaba'uhum. Kalian ada di zaman yang ulamanya banyak dan tukang ceramahnya sedikit. Tukang khutbahnya, tukang ceramah yang hanya mengandalkan retorika bagus, positif ya. Tapi kalau hanya mengandalkan itu tanpa konten, ini yang dikritik Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan 1/10 dalam agama ini celaka. Jadi barang siapa yang meninggalkan 1/10 saja, dia celaka. Wa sayati zaman, dan akan datang sebuah zaman. Qalilun ulama'uhum wa katsirun khutaba'uhum. Kebalikannya, ulamanya sedikit dan ahli ceramahnya banyak. Ahli ceramah tanpa konten, tanpa ilmiah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang berpegang teguh dengan 1/10 saja dari agama, najah, selamat dia, selamat. Saya nggak mengatakan
hadis ini untuk hari ini, kita tidak mengatakan demikian, tapi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita nggak bisa terlalu idealis. Jadi bayangkan 1/10 saja selamat tuh orang. Pak Ustadz, saya ini kayaknya udah 2/3 kebanyakan kali ya. Jadi kayaknya mulai besok saya nggak akan datang. Saya datang sekali 3 bulan aja. Loh, nggak bisa. Ini buat orang lain. Kalau untuk diri kita usahakan idealis. Tetapi buat orang lain jangan tuntut idealisme sebagaimana kita nyikapin diri kita. Dan masa sama surga hitung-hitungan gitu loh. Antum aja masuk hotel bintang 5, kalau bisa presiden suite, antum kan nggak mau kamar biasa. Nah, ini surga nih, kalau bisa Firdaus kenapa enggak? Kalau bisa tinggi itu kenapa enggak? Itu yang perlu kita camkan. Jadi intinya jangan idealis. Yang kedua, pelan-pelan. Yang ketiga, kalau antum bisa buat kajian buat keluarga, buat deh. Antum berusaha kejar kira-kira ustadz siapa yang cocok buat keluarga antum, yang kalau dia karakternya itu bisa kena, antum perjuangkan tuh, itu pahala. Karena kan kalau antum yang ngomong mungkin nggak didengar, apalagi kalau antum baru hijrah berapa saat ini atau berapa tahun ini, terus sebelumnya antum punya dunia sendiri, dunia lain misalnya, iya, terus ngerepotin terus gitu loh ya. Sekarang sok-sok jadi pendekar kan diketahuin keluarga, ya dia lagi yang menembus lo di polsek kan gua dulu gitu katanya. Sekarang sok kuliahin, lupa dulu. Jadi kan itu yang perlu kita camkan. Emang masalahnya kalau sama keluarga mereka udah tahu kartu kita, susah. Tapi kalau kita tunjukkan perubahan dengan sikap, bukan dengan lisan. Kalau lisan udah susah, dia agak berat deh, apalagi kalau mau instan. Dan kita juga nggak kuat-kuat amat lagi gitu loh. Jadi imam sholat maghrib aja masih nggak berani kan, tiba-tiba dong ngomong A, B, C. Jadi perubahan sikap. Dan keluarga kita kan pemerhati yang sangat tajam. Jadi dia nanti berubah nih anak nih. Jadi itu. Terus yang berikutnya, kalau bisa antum mendominasi sisi finansial keluarga antum, itu kuat tuh. Jadi kalau ada acara antum yang traktir, ada makan-makan antum yang bayar, terus ada apa-apa antum keluar duit, insya Allah gitu cepat. Iya gitu, cepat insya Allah. Jangan anak kumpul-kumpul minta ditraktir terus, nggak bayar. Kalau nyumbang gorengan, ya gimana? Tapi paling kencang nih, masya Allah. Ya lu siapa? Untung ajak keluarga liburan gitu loh, ajak keluarga liburan aja gitu, nginep di mana yang halal gitu, atau bawa ke Lombok tuh satu keluarga, atau full board all in antum service. Masya Allah deh, pulang kajian bawa sesuatu gitu. Pokoknya tenang aja mak. Mama kan tahu kan jadwal kajian aku, setiap jadwal kajian aku mama turun jam 12 malam, kulkas penuh mah gitu. Jadi senang, iya nih bagus nih anak gitu. Jadi senang tuh orang tua, pokoknya kulkas penuh gitu, token listrik dibayarin, pokoknya antum dominasi. Jadi dominate tuh penting. Dan materi kan, orang yang jauh dari agama kan orientasinya dunia parameternya apa? Duit. Ya udah antum dominasi duit. Iya. Makanya kan itulah di Islam kenapa ada konsep mu'alaf. Konsep mu'alaf apa? Duit kan. Makanya dalam perang perang Hunain kan 100 onta. Bahkan panglima yang memerangi Nabi 100 onta. Antum bayangin, antum habis perang sama seseorang, antum kalah, tuh orang kasih 100 onta buat antum. Kan bingung antum, ini naruh ontanya di mana? Itu bingung yang pertama. Bingung yang kedua, terharu. Ya Allah, baik banget nih orang. Nih orang luar biasa nih, gue harus tahu keyakinannya apa.
Itu Nabi kita tuh, habis perang, ini bukan teman, perang. Tuh orang mau bunuh Nabi, selesai kasih 100 onta. Jadi inilah, jadi berani keluar duit sama keluarga. Kalau antum yang cover semua enak gitu. Makanya antum tunjukkan etos kerja yang bagus. Muslim yang sunnah kan semuanya harus sunnah, jangan hanya cingkrang aja yang sunnah. Semuanya etos kerja sunnah, tawakalnya sunnah, terus apa namanya hardworkingnya tuh harus sunnah, amanat waktunya tuh sunnah, totalitas dalam berkarya tuh sunnah. Jadi seharusnya sunnah semua. Jadi insya Allah. Ya itu ya jamaah sekalian, saya udah capek nih. Kan udah belajar kaidahnya tadi. Udah capek selesai. Alhamdulillah. Enak nih. Saya makanya tunggu-tunggu materi malam ini biar ada alasan dan antum udah ngerti. Ya terima kasih banyak jazakallah, dan sekali lagi pekan depan kita akan bahas tentang masalah-masalah yang menjadi problem banyak pihak, khususnya orang awam bagi kita ketika kita menghadapi banyak pendapat, terus mau tanya siapa, terus gimana cari tahu, dan kita akan bahas dari sumbernya dalam buku-buku ilmu usul fikih. Jadi satu lagi ya, seperti contoh ya, materi hari ini dan materi pekan depan itu pure usul fikih. Jadi bukan tazkiyatun nafas gitu. Jadi materi pekan malam ini dan pekan depan itu materi usul fikih, bukan tazkiyatun nafas. Jadi kita pelan-pelan insyaallah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.